Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome to our channel. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Anggota kelompoknya yaitu Muhammad Faldin, Monika Marut, Miftahul Jana Yusuf, Mulyana Razak, dan Maharani Fauzia Anur. Pada kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi kalor. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak penjelasan berikut. Nah, ada yang tahu apa sih itu kalor? Jadi, kalor adalah sebuah tenaga panas yang dapat diteruskan ataupun diterima oleh satu benda ke benda lain. Kalor secara alamiah mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Nah, kalor ini berbeda dengan suhu. Suhu adalah sifat satu benda yang muncul setelah diberikan energi kalor. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Ketika kita menyentuh bagian badan teko yang baru saja diambil dari atas kompor, maka kita akan merasakan panas karena panas dari teko akan berpindah ke tangan kita. Perpindahan ini disebut dengan kalor. Paham adik-adik? Selanjutnya, menurut kalian kenapa masing-masing benda bisa memiliki kalor jenis yang berbeda-beda? Ayo. Jawabannya, karena semua benda memiliki karakteristik fisik dan kimia yang berbeda, sehingga masing-masing benda memiliki kalor jenis yang berbeda. Paham adik-adik? Selanjutnya, benda-benda yang memiliki jenis kalor yang tinggi. Ada beberapa, yaitu ada air, alkohol, aluminium, karbon, pasir, besi, tembaga, dan perak, di mana bahan-bahan ini sudah memiliki kalor jenis yang tetap. Berapa kalor jenis tetapnya? Contohnya tembaga, kalor jenis tetapnya sebesar 380 joule. Nah, sekarang adik-adik kita akan menghitung perpindahan energi panas, di mana rumusnya itu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q itu merupakan perubahan energi panas, M sama dengan massa, C itu merupakan kalor jenis, kemudian delta T itu merupakan perubahan suhu. Nah, untuk mencari delta T, digunakan rumus T akhir dikurang T awal. T akhir itu merupakan suhu akhir, T awal itu merupakan suhu awal. Nah, coba kalian perhatikan contoh berikut. Kalor jenis C, daging sapi adalah 3.500 joule per kilogram per Kelvin. Suhu awalnya sama dengan 27 derajat Celcius, suhu akhirnya sama dengan min 10 derajat Celcius, massanya 10 kg. Nah, untuk mencari perubahan suhu, digunakanlah rumus delta T, yaitu T akhir dikurang T awal, di mana T akhirnya sebesar min 10 derajat Celcius dikurang T awal 27 derajat Celcius, sehingga diperoleh min 37 derajat Celcius, atau kita konversi ke Kelvin sama dengan min 30 Kelvin. Nah, apa yang ditanyakan? Perubahan energi panas atau kalor yang dilepas yang disimbolkan dengan Q. Maka kita menggunakan rumus persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. M-nya berapa? M-nya 10 kg dikali 3.500 joule per kilogram Kelvin dikali min 37 Kelvin. Maka diperoleh min 1.295 joule. Kita konversi ke kilojoule sama dengan min 1.295 kilojoule. Paham sampai di sini? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu jenis-jenis perpindahan kalor. Nah, peristiwa perpindahan kalor terjadi melalui 3 jenis, yaitu ada konveksi, konduksi, dan ada radiasi. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi ini merupakan perpindahan panas melalui suatu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada bahan tersebut. Nah, benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda. Perpindahan secara konduksi ini ada 2, yaitu konduktor dan isolator.
Konduktor adalah bahan atau zat yang dapat menghantarkan panas dan arus listrik dengan baik, contohnya tembaga, perak, aluminium, dan besi. Sedangkan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik, contohnya kayu, karet, plastik, dan kaca, dan keramik. Nah, pada setrika di gambar di samping ini, konduktornya itu pada bagian pemanasnya di bawah, sedangkan isolatornya yaitu pada bagian gagang yang dipegang. Nah, adik-adik, contoh peristiwa konduksi. Ketika kita membakar sebuah besi, kalor pada api tersebut akan berpindah ke besi sehingga ketika kita memegang besi tersebut akan terasa panas. Jadi kalornya itu akan berpindah ke tangan kita. Selanjutnya, yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat pengantar yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat itu. Contohnya pada air yang dimasak. Jadi peristiwa tersebut termasuk ke dalam perpindahan panas secara konveksi karena saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas atau dari kompor, kumpulan partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Nah, adik-adik, proses perambatan energi panas pada air tersebut disebut dengan konveksi. Yang selanjutnya, bagian ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara, biasa disertai dengan cahaya. Contohnya, saat kalian bermain bersama kawan di tengah hari yang cerah, kalian akan merasakan panasnya matahari pada wajah kalian. Jadi, perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi itu dinamakan radiasi tanpa perantara. Contoh lainnya seperti api unggun ini. Panas yang dihasilkan oleh api unggun berpindah secara radiasi ke semua arahnya. Inilah mengapa saat berada di sekitar api unggun, baik tubuh maupun benda akan terasa hangat.